Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban katsiran mubaraka walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Sayyidul Majlis beserta keluarga besarnya, yang mudah-mudahan selalu diberikan keselamatan dan keberkahan serta maksud. Kepada Akhinatil Ustaz Dahlan, kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat lahir batin sehingga bisa istiqomah memimpin kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada hadirin jamaah majelis salim yang mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan pahala yang besar dan paling banyak dunia, lebih akhirat, amin ya rabbal alamin. Terutama pahala yang keuntungan silaturahmi, mudah-mudahan rezeki kita dimudahkan dan dibarokahkan. Dan dengan pembacaan maulid tadi mudah-mudahan menjadi curahan rahmat, sehingga apa yang kita inginkan dan kita harapkan serta kita cita-citakan semuanya dikabul dan dijabah serta dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pahala dan keuntungan ngaji yang memang kami wajib, bahkan wajib main. Apalagi alhamdulillah sekarang kita masih berada di bulan Rajab, yang mana di antara keutamaannya insyaallah ngaji kita sekali ini sekurang-kurangnya berlipat 70 kali. Ini kalau dimingguin ya hampir 2 tahun. Tapi jangan gara-gara gitu ngajinya cuma sekali lagi. Justru harus kita manfaatkan. Hadirin rahimakumullah, sebelumnya saya akan sampaikan sebuah hadis atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di kitab Durratun Nasihin, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qiwamud dunya bi arba'ati asya'a." Teraturnya dunia atau kokohnya dunia itu dengan 4 perkara. Awaluha, yang pertama, bi ilmil ulama, yaitu dengan ilmunya ulama. Wasani, yang keduanya, bi adil umaro, itu dengan keadilan para pemimpin. Wasalisu, dan yang ketiganya, bisa khawatil agniya, itu dengan dermawannya orang-orang kaya. Warabi'u, dan yang keempatnya, bidawatil fuqara, itu dengan doanya orang-orang fakir. Jadi kokoh atau teraturnya, dan insyaallah lestarinya alam dunia ini itu dengan 4 hal. Dengan kata lain, kalau 4 hal ini ada, insyaallah dunia ini kokoh. Tapi kalau tidak ada salah satunya saja, naudzubillah. Nah, mana di antaranya? Yang pertama, pastinya dengan ilmunya ulama. Nah, pengertian ilmu ulama pasti ilmu agama, dan ulama itu adalah yang mengamalkan. Jadi definisi ulama itu di samping ilmunya agama juga diamalkan.
Makanya ketika salah satu nggak ada, itu bukan disebut ulama. Katakan dia ilmunya mah ilmu agama, tapi nggak diamalin, nggak disebut ulama. Sebaliknya, ngamalin tapi ilmunya dunia, nggak disebut ulama juga. Jadi ulama itu yang ilmunya agama dan diamalkan. Nah itu kalau memang diamalkan, dipakai, insya Allah alam dunia ini kokoh ya. Dengan kata lain, ya kita harus dengar, harus kita ikuti, harus kita benar-benar jadi pedoman, rujukan ya. Ya karena memang alhamdulillah selama ini kita kan sudah biasa yang namanya interaksi atau hubungan dengan yang namanya ulama, apakah itu ustadz maupun kiai. Mulai dari acara kawinan, kan ada selamatan ya, itu biasanya ngundang siapa? Ulama ya, ustadz kiai ya. Kemudian kesonanya acara walimatul hamal, ada yang 4 bulan, ada yang 7 bulan, selamatan lagi, bahkan merhaba ya, undang siapa? Ulama ya. Terus lahir, ya biasa sambil acara memberi nama juga memberi akekahan gitu ya, sekaligus bebersih biasanya. Nah ini juga selamatan, sama merhaba juga biasanya ya. Ya sampai kalau anak laki-laki kesananya disunatin, selamatan lagi. Nah, itu undang ulama, ustadz kiai ya. Nah hal-hal yang seperti itu aja tuh yang nggak diwajibkan, itu kita sangat membutuhkan yang namanya ulama, baik itu ustadz maupun kiai, asal yang betul-betul ulama dan ustadz kiainya itu adalah istiqomah, ikhlas. Nah apalagi dalam hal pemilihan presiden, ini luar biasa ya, saking wajibnya sampai-sampai ketika Rasulullah wafat hari Senin subuh, nah itu nggak langsung dikubur, tapi sampai hari Rebo'nya subuh baru dikubur. Apa sebabnya? Padahal Rasulullah itu memerintahkan untuk bersegera mengurusi hal mayit. Nah, sedangkan sahabat kurang bagaimana pinternya, semuanya itu tahfidz Quran, hafal Quran, paham karena bimbingan Rasul langsung. Tapi sekali lagi nggak langsung diurusin tuh, karena belum ada seorang pemimpin pada saat itu ya, dan belum ada yang namanya ini yang bisa didengarkan. Nah karena dasar itu musyawarah, nah baru terwujud kepemimpinan yang tadinya itu ada yang mengatakan kudunya Sayyidina Ali, karena Sayyidina Ali itu adalah minantu Rasulullah, keluarga Rasulullah. Bahkan kalau Rasulullah itu gudang ilmu, Sayyidina Ali kuncinya. Tapi ternyata diputuskan Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar ini yang paling setia menemani Rasulullah dalam keadaan suka dan duka cita gitu ya, khususnya ketika hijrah itu sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar sempat disengat ular di Gua Sur itu, itu ya. Itu makanya kalau pengen kita kokoh dunia dan hidup kita bahagia, harus pakai ulama, asal yang istiqomah dan ikhlas. Sebab sekarang ini ada ulama katanya, tapi ya ukurannya di amplop gitu ya. Alhamdulillah men. Jadi dan memang alasannya kenapa itu kokohnya dunia dengan ilmu ulama ya, karena kalau nggak ada ulama ini pasti orang-orang bodoh yang akan tampil. Dan kalau orang bodoh yang akan tampil, naudzubillah, ini akan acak-acakan ya.
bisa jadi yang hak dijadikan batil, sebaliknya yang batil dikatakan hak. Naudzubillah min dzalik. Nah, kemudian tadi yang kedua, kokohnya dunia itu dengan adilnya para pemimpin. Ini mulai daripada tingkat desa sampai presiden. Ini harus adil kalau pengen kokoh dunia ini. Ya bagaimana sih pemimpin yang kokoh, yang adil? Ya kalau memang menuruti Rasulullah sih atuhul rasidin rada repot ya, karena itu kudu memenuhi empat syarat itu sidik, paturat, tablik, amanah ya. Paling tidak secara kesimpulan pemimpin yang adil itu adalah yang bisa melayani rakyat, melindungi rakyat, itu pemimpin yang adil. Bukan sebaliknya, malah meresahkan bahkan memeras. Nah, makanya walaupun sekarang ini memang nggak ada ya kriteria sebagaimana khulafaur rasyidin, apalagi Rasulullah, tapi paling tidak ini harus kita cari, harus kita pilih yang paling sedikit kerusakannya. Makanya ada suatu kaidah, idza ta'arada mafsadatani, ketika dua mafsadat bertentangan, ruya azuhuma, maka jagalah yang lebih besar dari kedua kerusakan. Tentunya birtikami akhobihima, ya dengan melakukan yang paling ringannya, yang paling kecil kerusakannya itu. Jadi sekali lagi, kalau seperti khulafaur rasyidin repot ya, tapi paling tidak itu yang paling ringan kerusakannya. Nah mungkin dalam hal ini kita masih bingung, yang mana sih, sebab kita nggak tahu jejak digitalnya gitu ya, masing-masing daripada paslon itu. Nah makanya udah kita nggak usah pusing, tinggal ikutinnya tadi sebagaimana ulama ajakannya ya. Siapa tuh yang istilahnya udah hasil ijtima, artinya kompak seluruh rumah dari Sabang sampai Merauke, bisa dicari aja di YouTube ya. Jadi paslon hasil ijtima ulama siapa. Nah itulah ya, insya Allah seandainya kita salah, itu udah ada yang bertanggung jawab. Tapi kalau kita sepilih-pilihnya, apalagi karena dibayar ya, kemudian ternyata zolim seorang pemimpin itu, setiap kezoliman pemimpin itu ternyata tanpa disadari kita akan dapat bagiannya. Makanya nggak boleh sembarangan ya. Jadi dalam hal ini rupanya memang karena wajib ibadah memilih pemimpin ini. Makanya nggak lepas daripada ilmu. Seperti sholat, kalau pengen sah harus tahu syarat rukunnya. Nah ternyata dalam hal memilih pemimpin juga sama. Sekali lagi kita boro-boro tahu syarat, kita bisa menentukan pilihan karena nggak tahu syarat rukunnya. Nah makanya ini kita udah tinggal matang aja, ikutin panduan fatwa ulama yang sudah ijtima ya, untuk memilih paslon siapa nih untuk 2024. Sekali lagi itu bisa dicari di YouTube, paslon yang hasil ijtima ulama dari Sabang sampai Merauke. Itu pentingnya keadilan pemerintah ya. Apa sebabnya? Karena keadilan, kalau tidak ada keadilan pemerintah nih, ini pasti akan saling memakan sebagian kepada sebagiannya. Jadi berlakunya hukum rimba. Ya, siapa yang paling kuat? Seandainya sama-sama kuat, udah masing-masing. Makanya akan sebentar-sebentar terjadi keributan bahkan peperangan. Karena sekali lagi nggak ada yang menaungi, nggak ada yang tanggung jawab. Makanya saking pentingnya seorang pemimpin tadi ya, itu Rasulullah nggak buru-buru dimakamin. Dan memang anjurannya jangankan dalam hal negara, dalam hal kelompok 2 atau 3 orang saja, itu kudu ada salah satunya yang jadi pemimpin. Apa sebabnya? Sebab nanti kalau udah dibentuk ada pemimpin dan ada rakyat, itu pemimpin tanggung jawab dan rakyatnya ini akan loyal
untuk mendukung pemimpinnya bagaimanapun juga gitu ya. Makanya itu kalau nggak ada, udah hancur, carut maut nih masing-masing. Iya, balas kasadut lah. Dan yang ketiganya tadi, kokohnya alam dunia ini dengan kedermawanan orang-orang kaya, khususnya harta ya. Nah, apa sebabnya nih? Kedermawanan orang kaya jadi ukuran untuk kokohnya dunia ini. Karena kalau tidak ada kedermawanan orang kaya, maka orang-orang fakir nih ya, ini akan hancur, akan binasa. Apa sebabnya? Nggak ada yang ngasih duit, nggak ada yang gaji, gitu ya. Nah, jadi orang-orang miskin terima kasih nih sama orang kaya. Kita yang istilahnya kerja kan digaji ya, orang kaya tuh. Tapi orang kaya juga jangan bangga, sebab nggak ada dia istilahnya kaya kalau nggak ada orang miskin. Nah makanya karena orang kaya memang itu punya kelebihan harus berbagi. Sementara si miskin bagaimana? Ya mungkin di samping kerja juga yang terpenting di sini tadi sebagai ukuran ataupun dasar pokoknya alam dunia dengan doanya. Begitu ya. Jadi dengan doanya orang-orang miskin itu insya Allah kokoh fakir ya. Tapi bagaimana kalau orang miskinnya nggak mau ngedoain? Pasti orang-orang kaya binasa. Bahkan bisa jadi bukan hanya sekedar nggak ngedoain, malah sebaliknya nyumpain. Bahkan bisa jadi juga ngambil, nyolong. Kenapa? Karena orang kayanya nggak dermawan, pelit gitu ya. Nah, jadi kalau memang semuanya benar-benar nih fungsinya dipenuhi, ulama ilmunya betul-betul diamalkan, dipakai oleh seluruh komponen itu, baik pemimpin, oleh orang kaya, oleh orang fakir. Terus seorang pemimpin juga dibuktikan keadilannya terutama kepada rakyatnya. Kemudian orang kaya juga dibuktikan kedermawan khususnya membantu orang-orang miskin, orang-orang fakir. Sehingga orang fakirnya, orang miskinnya itu nggak bakal dia nyumpain apalagi ngambil, tapi justru sebaliknya. Nah kalau sudah begitu, alangkah indahnya kehidupan dunia ini. Makanya ya mudah-mudahan yang empat ini benar-benar membuktikan fungsinya ya. Artinya ulama ilmunya difungsikan, pemimpin keadilan difungsikan, orang kaya kedermawanan dibuktikan, dan orang fakir pastinya doanya dipanjatkan. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya kajian kita kitab fikih ya, yakni Fathul Qorib, yang punya dan bawa kitabnya buka halaman 8. Dan ini supaya lebih meyakinkan, awalnya dengan lugat, kalau bahasa santri lugat, kalau bahasa ininya terjemah ya, lugat Jawa. Nah, tapi jangan pesimis, waduh saya orang Sunda, apalagi kalau orang Betawi kadang-kadang itu udah serba salah, Sunda nggak ngerti, Jawa apalagi ya, dia mau cuma satu doang, Melayu. Makanya jangan khawatir, salah di sini Jawa itu nanti akan diterjemahkan ke Indonesia, bahkan dijelaskan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pakola maka ngadauh. Ya, itu dauh ya. Di situ ada rujuk tuh. Rujuknya ke musannif yang di depannya tuh ya. Musannif itu pengarang kitab. Ya kalau dilengkapi inglapat almiyahu ya. Almiyahu utawi pira-pira banyu allati yajuzu kang wenang ayasihu tegesesa atathiru apa susuci biha kelawan
alati yang artinya air-air ya. Sabumiahin iku pitu pira-pira banyu. Ma'us samai siji banyu langit. Langit mah bukan langit. Air nazilu tegese banyu kang temurun minha saking sama. Sama itu yang artinya langit tadi ya. Wahua utawi nazil yang artinya temurun tadi. Al mataru iku banyu udan. Wa ma'ul bahri lan banyu segara. El mihlu milhu tegese banyu asin. Wa ma'un nahri lan banyu bengawan. El hulu tegese banyu tawar. Wa ma'ul biri lan banyu sumur. Wa ma'ul aini lan banyu sumber. Wa ma'u salji lan banyu es. Wal ma'ul bardi lan banyu barot. Wa yajma'u lan ngumpulakeun hadis sab'ata ya, sab'ata. Ing iki pitu kauluka apa pengucap sira mira lapat manazala barang kang temurun ieu ma gitu ya. Minas samai saking langit aw nabaa atawa nyumber ma itu tadi ya barang minal ardi saking bumi ala ai sifatin iku tetep ingatase endi sifat kanat ananemia min astil hilqati saking asale kedadian. Itulah arti atau lugat Jawanya ya. Nah sekarang insyaallah lugat Indonesia juga penjelasannya. Faqala maka berkata musannif al-miyahu air-air allati yajuzu yang boleh ayasihu yanisah atatiru bersuci biha dengannya sabumiahin itu 7 macam air. Jadi setelah kemarin musannif atau pengarang kitab ya menjelaskan tentang pengertian bersuci bahkan alat-alatnya ya yang tentunya karena memang tujuan atau target bersuci itu ada 4 ya, yakni wudu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis. Maka alatnya juga 4. 1 air, kedua tanah, ketiganya batu dan keempatnya nyamak itu ya. Dan dari keempat itu yang terpenting dan serbaguna adalah air. Makanya harus betul-betul tahu nih tentang air. Mana yang boleh dan tidak, bahkan nanti ada tentang bagian-bagiannya ya. Nah pertama, sebagaimana dikatakan oleh musannif tadi, bahwa air-air yang sah, yakni boleh untuk bersuci, itu enggak kurang enggak lebih ada 7 macam air. Ini harus diketahui nih ya. Mungkin yang selama ini kita ketahui pokoknya air aja ya. Ternyata di sini ada 7 macam air nih.
yang boleh dan sah untuk dipakai bersuci. Ini bersuci apa aja, baik itu mandi, wudu ya, termasuk menghilangkan najis. Nah, air apa aja tuh? Ma'us samai, pertama air langit. Jadi yang pertama yang boleh dan sah air untuk bersuci ya, itu adalah air langit, air langit, air nazilun minha, yakni yang turun dari langit. Air apa namanya? Huwa yaitu al-mataru, air hujan. Nah, ternyata sebenarnya mah air yang turun dari langit itu pada dasarnya bukan hujan aja. Jadi ada dua macam ya. Satu hujan, nah yang kedua embun. Cuma kalau hujan mah kapan aja, ya kan? Kalau embun mah khusus, hanya di waktu akhir malam. Ya katakanlah ya, bangsa menjelang subuh tuh, itu embun. Sama aja padahal itu keluar dari langit juga, turun dari langit. Jadi, tapi itu tetap masih termasuk campan yang pertama ya, yaitu air yang turun dari langit. Itu yang boleh atau sah dipakai bersuci. Kemudian wa ma'ul bahri, yang keduanya air laut. Air milhu, yakni air asin. Jadi yang kedua nih yang boleh dan sah untuk dipakai bersuci apa aja ya, baik itu wudu, mandi maupun ngilangin najis, itu adalah air laut, dengan kata lain air asin. Jadi jangan pakai alasan lah saya mah di laut yang nggak sholat, kenapa? Ntar wudunya gimana? Terus kalau najis gimana ntar jinnya? Air laut itu udah mutlak suci, ya. Bahkan kalau masak udah nggak serahkan ke garamnya lah gitu ya. Tapi tahu enak apa enggak itu? Ya kan logikanya begitu, ya. Kan kita kalau masak pengen sedap kan digaramin. Ya mungkin kalau pakai air laut kan udah digaramin kali ya. Tapi katanya nggak enak sih, nggak enak katanya. Iya. Coba tempat terlalu. Nah tapi kalau kita pikirin ya, itu apa yang hidup di laut kok nggak ikut asin gitu ya? Benar nggak? Iya. Kecuali mati, baru ikan lah katakan. Ikan padahal di laut airnya asin, tapi begitu dipancing atau diambil gimana caranya, ya kita masak nggak asin kan ya? Kecuali diasinin mungkin. Nah ini apa nih filosofisnya? Jadi walaupun hidup di mana dan kapanpun, kalau memang dia hidup terutama hati dan pastinya dengan iman, insya Allah nggak mudah terpengaruh. Walaupun alam dunia umpamanya kacau, insya Allah nggak bakal terpengaruh ya. Itu kudunya patut tuh dijadikan filosofisnya ikan hidup di laut itu ya. Walaupun air laut asin, tapi ikan nggak asin. Kecuali ikan asin. Karena dia asidin. Nah ini kira ya. Nah yang ketiganya wa ma'un nahri, dan air bengawan. Air hulu yakni air tawar. Jadi yang ketiganya air yang boleh dan sah untuk dipakai bersuci apapun juga ya. Itu adalah air sungai lah kalau bahasa ini ya. Sungai ya, air kali gitu, air kali tuh kan tawar namanya. Gitu. Itu walaupun memang lagi keruh ya, masih boleh, asal jangan jelas-jelas najis saja gitu. Sebab kalau air banyak mah, kalau kena najis juga, kalau memang nggak berubah mah nggak apa-apa. Kecuali kalau air sedikit, nah itu kena najis, mau berubah mau kagak tetap najis. Kalau najis mau boro-boro untuk bersuci dipinum juga udah nggak boleh. Tapi kalau air banyak, ya kena najis umpamanya, nah itu
kalau memang dia berubah najis juga, kalau enggak mah enggak berubah. Terus bagaimana kalau kekaruan itu bukan karena najis? Enggak masalah. Gitu ya. Nah, itu jadi yang ketiga. Yang keempat, wa ma'ul bi'ri, dan air sumur. Jadi yang keempat nih yang boleh dan sah untuk dipakai bersuci apapun juga adalah air sumur. Ya mungkin udah paham ya, malum ya sumur mah ya, hasil penggalian itu. Tapi sekarang nggak digali, cuma dicolok doang. Dibor ya. Iya, sekarang meringkas. Kalau dulu kan harus menggali ya, kalau praktis colok kayak gitu. Kemudian yang kelima, wa ma'ul aini, dan air sumber. Ya, ini juga boleh nih, sah dipakai bersuci apapun juga. Nah cuman nih air sumber ini sebenarnya mah yang kita ketahui hanya paling dari bumi aja ya, yang namanya air sumber yang kita ketahui ya, seperti dari gunung tuh suka ada tuh ya, suka netes ya. Nah ternyata air sumber ini ada 3. Satu hasil daripada bumi ya, seperti tadi tuh di gunung-gunung ada yang netes itu ya air sumber tuh. Nah kedua dari hewan tuh, seperti ada tuh yang di macam di pohon-pohon itu ya, suka ada hewan ngeluarin cairan ya, itu juga sama sumber, macam kayak ulat gitu ya, ada kan tuh yang suka ngeluarin ya cairan gitu ya. Dan yang ketiganya ini dari manusia. Ya khususnya nih ya, yang dari jari-jari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu mah bukan sumber seperti apa kencing, bukan ya. Nah ini mah itu menajis ya, atau nggak boleh. Tuh kalau yang dari tangan Rasulullah tuh ya, yang ngocor itu boleh dipakai minum ya, bahkan dipakai bersuci, karena itu suci ya. Nah selanjutnya air yang boleh atau sah dipakai bersuci adalah air salju. Apa nih air salju ya, ntar ya dijelasinnya. Dan yang ketujuhnya yang boleh dan sah dipakai bersuci adalah air dingin ya. Nah sekarang nih bedanya apa nih antara air salju dengan air bardi ya, air dingin. Jadi gini, kalau air salju mah bukan embun. Kalau embun mah tadi udah ketahuan ya. Jadi salju mah nih dia turun dari langit itu dalam keadaan cair. Begitu nyampe di bumi, apa tuh kalau bahasanya keras? Beku. Apa tuh? Salju. Ya. Tuh gitu ya. Itu salju tuh. Ya kan salju kan kalau di atas mah kayak itu ya. Pada gitu ya. Nah, begitu nyampe di bumi itu ya. Nah, sementara sebaliknya tadi air dingin mah adalah dia dari langitnya nih itu keras. Nah begitu nyampe di bumi justru cair. Apa tuh? Pokoknya gitu ya. Jadi itu sebaliknya ya. Kalau air salju mah dari atasnya cair, begitu jatuh ke bumi beku. Nah kalau air dingin mah tadi tuh ya, air bardi ini. Jadi dari atasnya keras, begitu nyampe di bumi cair. Bisa jadi hujan es lah gitu ya, bisa jadi gitu ya. Jadi bisa jadi es lah, kesimpulannya gitu aja ya. Nah itulah 7 air, macam air yang boleh dan sah dipakai bersuci apapun namanya. Nah makanya di sini wajma'u, dan terkumpullah haji sab'ata ya. Air yang 7 ini kauluka
oleh perkataan engkau, manazala minas samai aw naba minal ardi. Jadi apapun yang turun dari langit atau yang bersumber daripada bumi, ala ai sifatin, itu dalam keadaan sifat, kanat apapun juga min aslil qoti, daripada asal kejadiannya, tetap itu semuanya boleh dan sah dipakai bersuci. Nah, sebagai dasar Al-Qur'annya itu nanti bisa dilihat di surat Az-Zumar ayat 21 ya, boleh referensinya nanti ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha anzala minas samai ma'an fasalakahu ya nabiya bil ard. Wallahu a'lam bimurabi. Apakah kamu tidak melihat sesungguhnya Allah itu sudah menurunkan dari langit air. Nah, kemudian Allah mengatur juga air itu sehingga menjadi sumber-sumber di bumi. Dasarnya sebenarnya semuanya dari langit, ya. Jadi sekali lagi dasarnya semua juga dari langit. Itu tadi air sumur juga dari langit, air sungai juga dari langit, betul. Air sumber juga dari langit, ya. Jadi pada dasarnya semuanya dari langit, cuma begitu nyampe ke bumi tadi ada yang jadi sumber dan lain sebagainya. Nah, itulah mungkin kajian tentang air-air yang boleh dan sah dipakai bersuci. Nah, itu nggak kurang lebih di sini ada 7, yakni 1 air hujan, 2 air sungai, 3 air sumur, 4-nya air liwat ya. Iya, jadi pertama air langit, air hujan ya, keduanya air laut, ketiganya air sungai, 4-nya air sumur, 5-nya air sumber, 6-nya air embun, dan 7-nya air es lah, begitu aja ya. Nah, mungkin kajian kita cukup sampai sini dulu ya, karena udah jam 12 sih, kurang dikit lah. Sebenarnya pengen selanjutnya ngaji kitab Tandul Gobilin, tapi karena belum juga ya. Tapi walaupun segini mudah-mudahan tadi untuk tentang peringatan-peringatan untuk orang yang lalai tadi cukup di hadis ya. Itu yang mudah-mudahan manfaat. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu anna sallallahu ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma lam tanfa'u ilaina inda hajatana ila rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma barik lana fi rajab wa sa'ban wa balikna rabbana maqasid dan fi dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam ala jami'il anbiya'i wal mursalin.